isu pemerkosaan kayaknya memang gak akan habisnya ya untuk dibahas. Entah si cewek yang salah ataupun yang pasti si cowoknya yang salah. Mungkin beberapa puluh tahun belakang mudah mengatakan kalau si cewek korban gitu. Tapi gak bisa ditampik juga kalau ada beberapa kasus yang si cewek malah menuduh si cowok memerkosa dia, tapi nyatanya enggak gitu. Ada beberapa kasus seperti itu yang membuat masalah isu pemerkosaan ini lebih pelik gitu kalau kita lihat sekarang. Nah, film dari Emerald Fennell yang berjudul Promising Young Woman ini mengangkat isu tersebut. Sedikit cerita tentang film ini. Dibintangi oleh Carey Mulligan sebagai Cassandra. Dia memiliki hobi yang cukup aneh, dimana dia datang ke bar gitu, berpura-pura kayak mabuk dan mencoba untuk memancing pria hidung belang. Ya, nantinya udah bisa kita tebak pria tersebut akan melakukan hal yang bukan-bukan lah untuk Cassandra gitu. Ingat ya, dia di sini berpura-pura dan ngasih kayak edukasi gitulah ke si pria hidung belang ini. Muncul kan pertanyaan, kenapa si Cassandra ini ngelakuin hal itu gitu? Dan pertanyaan kalian tersebut atau pertanyaan gue juga itu akan terjawab di beberapa menit selanjutnya gitu. Dan balik lagi, alasan utama si Cassandra ini ya berhubungan dengan isu pemerkosaan tadi. Ya, mini spoiler lah dikit ya. Judul Promising Young Woman ini juga kayaknya pasti ya merujuk ke diri Cassandra sendiri gitu. Seperti yang kita akan ketahui di saat plotnya berjalan, dia wanita yang cerdas, masih terbilang cukup muda lah, 30 tahun gitu kan. Kemudian ya secara fisik dia juga cakep, cantik gitu kan. Dan Cassandra juga menyadari hal itu gitu. Dia sempat bilang ke bosnya, bos kedai kopinya, kalau dia pengen kehidupan wanita yang normal, nikah, memiliki anak, dan memiliki keluarga yang harmonis, itu dia bisa melakukan hal tersebut dengan mudah gitu. Dan tapi dia nggak mau gitu. Dan kembali lagi dia, alasan dia nggak mau itu kembali lagi ke motif utamanya dia gitu, yang kita akan ketahui beberapa menit saat plot berjalan. Karena faktanya dengan segala anugerah yang Cassandra miliki, atau gue panggil Casey ya selanjutnya, toh nyatanya dia cuma kerja di kedai kopi, cuman tanda kutip. Kemudian dia masih tinggal dengan orang tuanya yang berhasil membuat orang tuanya risih. Kemudian dia juga nggak memiliki pasangan gitu. Dia sibuk datang ke bar, berpura-pura mabuk dan mengundang laki-laki hidung belang untuk melakukan hal yang tidak senonoh ke si Casey ini. Dan ini dia bukan melakukan hal ini beberapa kali gitu. Kita pelajari kalau dari note-nya atau catatan dia, kalau dia udah melakukan hal tersebut berulang kali, berpuluh-puluh kali mungkin. Menarik karena gue pengen tahu gitu. Gue pengen tahu motif si Casey ini apa gitu. Kenapa dia sibuk melakukan hal yang kita lihat secara awam kan kayak ngapain sih gitu kan, ngapain sih ke bar pura-pura mabuk gitu kan itu juga beresiko juga untuk si Casey-nya gitu. Dan kita akan mengetahui hal tersebut ketika film mulai mendekati pertengahan durasi, ketika si Casey mulai melakukan agendanya untuk
melakukan pembalasan dendam. Iya, ini film pembalasan dendam. Tapi jangan salah sangka dulu ketika gue bilang ini film pembalasan dendam. Di film ini kalau gue nggak salah ingat nggak ada adegan-adegan yang menampakkan kekerasan gitu. Pembalasan dendamnya melalui ke trik psikologis. Seperti yang dilakukan Casey yang merupakan salah satu adegan favorit gue di film ini ketika dia berkonfrontasi dengan kepala sekolah kalau nggak salah ya. Di situ terjadi back and forth perbincangan tentang tuduhan pemerkosaan. Di situ dialognya juara lah. Salah satu adegan favorit gue. Hal paling menonjol dari film ini tentu saja acting dari Carey Mulligan ya. Di sini actingnya juara banget, bisa memperlihatkan dualitas sosok Casey. Yang pertama dia kelihatan badass gitu kan, kelihatan seorang perempuan, sosok perempuan yang tangguh. Tapi juga kita bisa melihat sisi lainnya, dia terlihat sebagai Casey yang manis, yang ya. Ketika gue baca review-review di internet, ada yang bilang kalau film ini sebagai film feminis yang terlihat menyudutkan laki-laki gitu kan. Dan iya, memang kalau di sini terlihat beberapa adegan kalau pasti ya laki-lakinya kayak diperlihatkan sebagai brengsek banget gitu. Enak banget gitu tinggal bawa cewek yang mabuk terus mengambil kesempatan dari itu untuk memuaskan birahinya. Dan di sini gue lebih berpendapat kalau seorang Emerald Fennell di sini ingin menyudutkan laki-laki yang brengsek gitu, bukan setiap laki-laki gitu kan. Ya, gue aja sebagai laki-laki ngelihat sosok Casey yang mudah banget gitu mereka manfaatkan demi kepuasan birahi mereka itu. Ya sebagai cowok loh, sebagai laki, gue aja malu gitu loh. Gue nggak bilang kalau gue lebih baik ya, mungkin kalau gue di posisi mereka juga iya ngelihat seorang Carey Mulligan gitu kan di bar mabuk, ya gue nggak bisa jamin gitu. Tapi kalau gue sebagai penonton, gue agak malu gitu kan. Setiap kali kalau gue ngeliat cowok di adegan ini menolong Casey yang lagi mabuk itu, gue berharap gitu moga aja ini cowok baik gitu kan. Tapi ya balik lagi gitu, ternyata nggak jauh beda dengan cowok yang kita lihat di adegan awal. Dari naskahnya juga terlihat beberapa kali Promising Young Woman ini menyentil isu sosial seperti cewek yang kenapa harus berdandan menor, sampai si Casey juga menonton di salah satu kanal YouTube mengajarkan cewek bagaimana memakai lipstick untuk spesial oral. Come on everybody, memang ada ya sampai segitunya gitu. Lucu dan beberapa kali juga kembali lagi di adegan yang menurut gue favorit, dimana adegan tersebut tersentil kalau kita baru peduli sama kasus pemerkosaan kalau itu melibatkan orang yang kita cintai ataupun paling enggak deket gitu dengan kita baru peduli gitu. Kemudian ada juga obrolan Casey dengan teman lamanya Madison, kalau cewek itu harus jadi baik dulu supaya si cowok mau nikahin. Ya
gue rasa juga cowok juga harus baik dulu kan, baru si cewek mau nikah gitu sama dia. Ya gue nggak tahu ya kalau pandangan cewek. Oke. Kalau gue kasih rating, mungkin Promising Young Woman ini film bagus, 8 dari 10. Cuman yang gue agak kurang suka gitu endingnya gitu. Nah di sini spoiler ya. Kalau lu mau nonton film ini dan nggak mau kena spoiler, lu bisa berhenti nonton di sini, like dulu, baru lu berhenti nonton ya. Oke, spoiler alert. Endingnya tragis, dimana Casey harus tewas ketika melancarkan aksi balas dendamnya. Ya, di situ yang gue kurang suka. Kenapa harus tewas gitu? Walaupun memang kalau dilihat dari situasinya, ya susah juga Casey untuk selamat gitu dari situasi tersebut gitu kan. Tapi gue ketika pikir lagi, memang kayaknya si Casey ini udah nothing tulus gitu. Udah, ya udah gue mati ya udah nggak apa-apa, tapi seenggaknya misi balas dendam gue berhasil gitu. Mungkin dia, ya kalau kita lihat dari kejadian sebelumnya, salah satu twist terbesar di film ini, kayaknya itu make sense deh. Kayaknya dia udah nothing tulus, dia udah nggak mikir lagi apakah dia bisa selamat atau enggak. Yang penting misinya untuk balas dendam itu berhasil. Dan ya berhasil, tapi tetap aja ngelihat dia tewas secara mengenaskan gitu, gue kayak nggak terima gitu, karena gue udah menyukai karakter Cassandra ini gitu. Kembali lagi, ini film yang layak lah untuk ditonton kalau kalian suka tentang isu feminis ataupun pemerkosaan. Dan gue saranin nontonnya sendiri ya, karena ada beberapa adegan yang dewasa gitu. Ratingnya aja kan ini restricted ya, rating R, jadi harus ditonton 18 plus ke atas. Oke, cukup dari gue. Kalaupun ada yang dari kalian udah nonton film ini, bisa kita share, bisa tinggalkan di kolom komentar bagaimana pendapat kalian tentang film ini. Dan untuk nextnya kalian bisa tinggalkan juga di kolom komentar, lu mau pengen gue review film apa selanjutnya.